Halo Rio, kita lagi nunggu buat live bareng Sony Aviansyah. Jadi kita tunggu dulu Sony-nya untuk masuk. Halo, Mufdani Kurniawan. Say hello for me from Eldo Class. Bentar lagi kita bakalan live bareng um, Sony Aviansyah. Dia akan membahas mengenai Memorize in Campus, Habit and Positive Activities. Dan kita tunggu dulu untuk Sony masuk ke live kita pada kesempatan kali ini. Oh ya, teman-teman, Eldokas bakal ngadain beberapa live dalam episode minggu ini. Kita akan live juga dengan Ines besok malam, dan besok kita ada recording juga dengan Abdul Sidik. Jadi kita tunggu aja update-nya ya. Nah, kita invite lagi Sony ya. Halo Sony, oke tunggu dulu, belum bergabung. Oke, sambil menunggu Sony masuk, buat teman-teman bisa tanya nanti dengan Sony. Jadi kita akan buka layanan pertanyaan melalui komentar. Teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar apa aja yang ingin ditanyakan. Jadi kita akan ngobrol bareng Sony, dan live ini akan kita share kembali di YouTube Eldo Class, dan tentunya akan buat teman-teman yang nggak sempat nonton bisa nonton via YouTube nantinya. Dan kita insert lagi, kayaknya lagi online tapi kok nggak ada ya. Halo Sony. Sony tidak dapat bergabung. Bentar ya, kita tambahkan. Ayo Sony, segera bergabung. Nah, ini udah mulai bergabung. Hai, halo. Ini kayaknya lampunya gelap. Oke. Ntar aku coba cari tempat yang agak terangan ya. Oke, boleh. Nah, kita sambil menunggu Sony cari tempat yang pas. Buat teman-teman jangan lupa untuk sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan secara langsung kepada Sony. Oh ya, topik hari ini kita akan bahas mengenai Memorize in Campus, tentang habit and positive activities yang kita bisa lakukan di kampus. Dan buat kamu anak baru pasti perlu banget informasi seperti ini. Nah, kita tunggu ya sampai narasumber kita atau guest star kita ready untuk sharing tentang Memorize in Campus. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman sampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kita tanyakan langsung dengan Sony Aviansyah. Nah, kita tunggu ya untuk prepare. Oke. Kayak El Widodo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah sudah ready belum? Ini lagi Datang ready ya. Lagi cari tempat yang pas ya. Nah, buat teman-teman bagus tapi kurang bagus gitu ya. Oke. Live-nya. Nah, ini kurang bagus juga ya Kak Widodo ya. Lightingnya ada auto sih lightingnya. Itu pencahayaannya di. Iya, kayaknya blacklight deh. Kebalik. Oh ya. Ini jangan membelakangi ya. Sih. Ini lebih better deh dari tadi. Yang tadi tuh better deh. Yang ini? Yang tadi ya ini sini aja. Oh, sini aja. Oke. Ini lampunya lagi redup, nggak tahu kenapa ya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman sambil menunggu prepare dari Sony, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan relate dengan kegiatan ataupun
Ya. kebiasaan yang bisa kita lakukan di kampus. Oke, udah ready? Eh, Thank you banget untuk Jatmila sudah bergabung di live dari Eldo Class. Jadi nanti live ini akan kita siarkan kembali di channel YouTube. Jadi kita sambil menunggu prepare dari Sony, kita akan share semua live ini di via YouTube agar teman-teman yang tidak berkesempatan untuk join di live bisa bergabung ataupun nonton kembali. Dan Diandra, halo Diandra 25 yang thank you sudah gabung di live Instagram bareng Sony Afriansia. Oke. Oke, ini aku coba tambahin backlight juga di belakang ya. Siapa tahu ngaruh. Oke, bisa. Boleh. Nah, thank you banget yang sudah bergabung. Buat yang udah bergabung boleh kirim pertanyaan jika ada pertanyaan relate sama habit and positive activities in campus. Oke, ready? Oke, ya. Oke, nah aku opening dulu ya. Oke, boleh. Oke, hi everyone. Ya, hi everyone, welcome to live Instagram dari eldo.com. Kita talk about memorize in campus. Topiknya ialah tentang habit and positive activity. Nah, hai Sony. Hai Bang Widodo. Panggilannya Bang Widodo, Mr. Eldo atau siapa nih? Boleh Bang Widodo, boleh biasanya Bang Dodo, boleh. Nah, bebas. Mau panggil yang mana? Mas Oke, Widodo aja Sony, nih kan. gimana kabarnya? Bagaimana? Oh ya, alhamdulillah baik. Di sini tadi kita di Pare lagi hujan, jadi nggak tahu nih redup lampunya, makanya kayaknya biasanya kita kalau live malam itu terang banget lampunya ya. Jadi ini butuh lighting belakang biar lebih terang lagi. Iya. Oh, sekarang lagi di Kediri ya? Iya, lagi di Kediri di Global English kita masih di sini. Oke, berarti masih improve your English ya. Wow, keren banget. Nah, Ya, fine. Sony, Mas Widodo. berarti sekarang sibuk apa nih selain belajar ataupun improve English? Oke, untuk kesibukan ya, saya membaginya bukan menjadi ini ya, mohon maaf sebelumnya, bukan sibuk tapi kegiatan produktifnya itu ada macam-macam seperti saat ini sedang belajar di sini juga sambil ngajar tapi juga sambil belajar di Global English ya. Terus juga sambil belajar menjadi content creator seperti Kak Eldo. Ya, saya lihat postingannya luar biasa keren banget, terniat sekali untuk membuat sebuah konten dan aku harus banyak belajar dari situ juga. Dari scriptwriter, kemudian tag videonya, editing dan sebagainya. Sambil ngelola YouTube dan affiliate marketing kayak gitu, semacam ya begitulah dunia online gitu. Begitu sih. Kalau Mas Widodo gimana Mas? Ya, benar kata Sony tadi. Aku lagi sibuk dengan beberapa aktivitas. Ya, aku sebagai educator, pendidik. Aku juga sebagai educational digital creator. Jadi kayak misalnya bikin konten-konten yang relate sama pendidikan. At least aku punya tujuan untuk inspire, kemudian share orang-orang yang ada di sekitar aku untuk dapat good value dari apa yang aku bagiin. At least mungkin kalau kita ketemu sama orang mungkin agak sulit ya, tapi aku mikirnya adalah mungkin dunia digital bisa menjadi zona yang paling luas ataupun lingkup yang paling luas untuk influence teman-teman. Kalau ketemuin satu-satu kan nggak bisa nih, tapi kalau misalnya lewat digital, aku bisa sharing banyak hal dan lebih luas lagi untuk jangkauannya. Nah, itu tadi sih kegiatan aku. Nah, thank you banget Sony udah mau gabung ataupun bersedia ngobrol di program talk dari Eldo Class. Nah, Sony, kita kan nih mau bahas tentang memorize in campus ya. Nah, Yeah. ngobrolin kampus, kangen banget nggak sih sama kampus?
Aduh, kalau ditanya kangen banget, jujur itu kangen banget sama kampus dan apa ya, sesuatu yang kita laluin sekarang itu karena kita berprogres sebelumnya di kampus ya kan. Bagaimana dulu aku jujur bukan tipikal orang yang ceplas-ceplos gitu, tipikal orang yang bisa ngomong depan orang banyak. Nah, ketika di kampus dulu mencoba untuk membreakdown itu semuanya buat aku sendiri untuk aku berubah dan aku harus banyak belajar mengenai public speaking waktu di kampus. Makanya mungkin perlahan sekarang aku merasakan impactnya buat oh kalau ngobrol itu enaknya seperti ini gitu. Jadi dari situ aku belajar buat banyak hal seperti pengembangan diri, ya, kemudian bagaimana cara adaptasi, kemudian di kampus juga mengajarkan kayak gini loh sebenarnya berkawan dan gitu-gitu. Waktu dulu di Unja dan kalau ditanya rindu, memang benar-benar rindu banget dan bersyukur banget sudah pernah dihadirkan dengan momen yang seperti itu sih. Kalau Mas Widodo kayaknya pasti sangat rindu banget kan ya. Iya, kalau ngomongin rindu, ya rindu banget ya, karena even kalau misalnya kita bahas kampus tuh aktivitas yang nggak ditemuin di luar dari akademiknya, kemudian hubungan atau relationship bareng temen, kemudian apa ya, kayak misalnya ada banyaknya yang kayak ikut kompetisi. Nah itu tuh jadi kayak komplit gitu, belajar di kelas, ikut kompetisi, kemudian berorganisasi itu aku temuin di kampus dan itu aku rindu banget. Dan yang pastinya tuh kalau di kampus tuh pengennya produktif terus karena teman-temannya produktif. Kalau misalnya kita nggak produktif tuh rasanya tuh nggak enak kayak gitu, kayak ketinggalan, kayak ada momen yang kayak waktu aku kok nggak bermanfaat banget sih. Jadi harusnya produktif juga kayak teman-teman yang lain. Nah, eh, by the way, Sony dulu waktu di kampus nih, pasti kan teman-teman yang live di sini bakalan nanya nih, apa sih aktivitas yang menurut Sony menjadi habit ataupun positif activities selama di kampus? Oke. Spell dulu sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, yang belum kenalan juga. Nama saya itu Sony Afriansah, teman-teman bisa panggil saya Sony. Saya dulu di kampus Universitas Jambi, ya jurusannya pendidikan kimia. Kalau Bang Widodo itu pendidikan fisika. Ya nggak jauh-jauh beda amat saya, karena kita ada namanya kimia Belahan, fisik. belahan Kita kita. gabung ya, kimia fisik ya, jadi gabung. Nah saat itu juga kita banyak belajar ya sama saya dan juga Mas Widodo. Nah, khususnya saya di situ waktu di kampus, waktu pertama kali awal, waktu di SMA, mungkin teman-teman saya yang SMA dulu tahu saya itu seperti apa waktu di SMA ya kan. Dan waktu di kampus saya coba untuk meningkatkan kapabilitas diri saya waktu di SMA dan di kampus itu dengan banyak ikut organisasi waktu di kampus ya. Karena SMA aku les organisasi jadi kayak cuman sedikit banget yang ikut organisasi. Bahkan cuman di akhir di kelas 3 doang di kelas 3 SMA. Bah, setelah kita udah UN, waktu dulu masih ada UN, itu nggak ikut organisasi lah apa-apa lagi. Ya udah, oh ternyata effort kita di organisasi itu punya pengaruh penting buat diri kita juga dan buat orang lain. Dan sampai di jenjang waktu itu masuk semester awal pernah ikut gabung organisasi macem-macem ya, termasuk kita itu dulu digabung di organisasi Eksis ya kan Bang. Bang Widodo salah satu mentornya aku juga waktu di Eksis. Aku tuh banyak belajar buat karya tulis ilmiah, buat esai, buat ini di UKM ini gitu. Dan ada juga seperti UKM kerohanian kayak Islam gitu ya, rohani Islam atau Rohis. Kemudian juga ada UKM BEM kayak gitu. BEM ya, bukan UKM. Kemudian ya macam-macam diikut-ikutin gitu-gitu ya. Akhirnya mengajarkan banyak hal tentang public speaking, manajemen skill, kemudian juga belajar banyak hal mengenai kedisiplinan juga, macam-macam. Pokoknya kalau organisasi itu komplit banget ya ilmunya. Terus setelah itu coba ikut-ikutan karya tulis gitu ya, esai, cerpen, terus puisi dulu ikutan. Kayak waktu SMA itu adalah zaman-zaman dimana aku tuh keingintahuannya sangat benar-benar tinggi banget. Tetap apa aja itu diikutin. Jadi waktu di SMA, waktu di kuliah gitu ya, ikutin karya tulis yang tadi. Menang nggak menang, penting ikut duluan aja nggak apa-apa gitu waktu dulu. Terus kepo-kepoin sama kakak-kakak yang berprestasi kayak Mas Widodo nih salah satunya juga dulu dikepoin kayak, kok bisa ya dia juara satu ini ya, kok bisa ya. Akhirnya dikepoin itu ya sampai dicari-cari tahu sampai sengaja deket
berkenalan gitu, Kak, Mas ini minta tips dan triknya sampai gitu-gitu banget. Pokoknya haus akan ilmu itu dulu banget gitu kan. Terus jiwa ingin tahu yang besar. Nah, itu ngajarin banyak hal juga buat aku harus balance ya. Aku harus balance di 3 ini. Pertama adalah akademik, di mana walaupun nanti aku tetap sibuk di organisasi tapi aku harus mengedepankan akademikku juga. Alhamdulillah waktu di semester pertama itu nggak tahu ya kenapa aku jadi bahan ejekan sebenarnya, walaupun IP ku sempurna alhamdulillah waktu itu, tapi bukan jadi gimana ya, jadi bahan ejekan kayak gila 4 gitu-gitu. Tapi dari salah satu sisi aku mikir kayak ya mungkin waktu SMA dulu jiwanya masih ke bawah-bawah gitu ya, maksudnya kayak jiwa akademik banget gini ini gitu, kemana-mana bawa buku dan sebagainya ini. Sebenarnya itu bagus gitu, itu bagus buat aku. Nah, lama kelamaan aku coba ya, kita pengen menyeimbangkan tiga-tiganya itu sebenarnya menurut aku agak sulit gitu. Tapi sebenarnya kita berusaha aja. Nah, alhamdulillah itu IP aku tuh makin lama ya sebenarnya makin turun, tapi nggak drastis. Kayak nggak terlalu turun ngenjlok tuh banget, nggak. Tapi alhamdulillah tuh di atas 3,5. Ya, aku cuman mikir akademik aku punya range-nya itu harus di atas 3,5, di bawah 4 gitu. Nanti berapa, yang penting di atas itu nanti IPK-nya gitu kumulatif. Dan di organisasi juga punya standar dulu, maksudnya punya ini baik. Aku harus punya pencapaian di organisasi. Pencapaian aku dulu adalah di kuantitatif dan kualitatif. Kayak semacam kuantitatifnya itu seberapa banyak proyek-proyek yang udah aku buat waktu di organisasi, baik itu intra atau ekstra kampus. Dan kalau yang kayak dalam bentuk kualitatif, kayak nggak cuma sekedar di kampus nih, kalau bisa di nasional kayak gitu. Alhamdulillah kemarin pernah diamanahin 2 organisasi sekaligus itu untuk di kepala divisi di nasional gitu. Di salah satunya Permadani Diksi Nasional dan Kimia Lingkungan di KHMKI gitu situ. Dan nggak cukup itu aja, karena pengen tahu banget gitu kan. Jadi oh ya, pengen deh bagaimana sih bisa berprestasi, bagaimana bisa nulis karya ilmiah, nulis esai, ini ikutin namanya UKM dulu, UKM Eksis, coba ikut gabung di sana dulu waktu dari awal ini, dan akhirnya belajar, ketemu orang-orang keren di sana ya, mentor-mentor keren gitu, dan akhirnya bisa ikut-ikut semacam kayak gitu-gituan. Jadi wah ternyata seru ya ikut-ikut seperti itu, bisa kita terbang sana sini gitu kan. Pertama kali terbang kalau nggak salah itu ke Jogja gitu kan, gara-gara event LKTI apa gitu, kan lupa dulu. Kemudian setelah itu lanjut lagi ke Semarang, setelah ini. Oh ternyata saya mikir ketika kita mencoba berprestasi itu, maka hadiahnya bisa jadi yang pertama kita dapat achievement, yang kedua kita bisa dapat jalan-jalan. Jadi oh ya udah deh, ikutin aja deh gitu. Dan di akhir, dan yang keempat itu adalah volunteer ya. Dulu percaya nggak percaya, dulu pernah kepo banget sama dunia relawan itu seperti apa sih gitu. Sempat ada statement dulu ya, teman-temanku ada yang bilang, Kak, jadi relawan itu kayak semacam babu gitu ya. Kok babu? Aku pikirnya gitu ya Mas Widodo dulu. Tapi akhirnya aku coba telusurin, ternyata relawan itu adalah orang-orang yang keren menurut aku. Kenapa? Karena mereka tuh mendedikasikan waktunya, even mereka nggak punya uang, tapi mereka punya waktu buat buat membagikan tenaganya untuk orang lain. Nah, waktu itu coba daftar di volunteer International Conference on Foreign Policy di situ. Itu adalah volunteer pertama yang aku ikutin di acara internasional. Jadi sesuatu yang menurut aku nggak bisa expect. Ya aku coba, aku daftar dan ternyata aku bisa gitu. Jadi intinya apa yang pengen kita dapetin itu bisa sebenarnya di kampus. Keingintahuan kita mau jadi volunteer internasional itu bisa, atau mau pergian sana sini ke luar negeri atau apa, itu semuanya sebenarnya bisa, tergantung dari mindset lu dan bagaimana kamu bisa untuk mengelola itu semuanya gitu. Nyimbangin aja, akademik oke, prestasi oke, organisasi oke, volunteer oke, apalagi itu semuanya bisa diambil kayak gitu. Itu sih maksud Widodo waktu di kampus. Ikan-ikannya itu ya, mungkin banyak juga lika-likunya sih sebenarnya. Oke, wow, keren banget ya. Jadi Sony ini benar-benar memang dia produktif ya di kampus. Dia tidak hanya mementingkan ataupun mengedepankan akademik, tapi memang di kampus itu ada pilihannya. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di akademik, maka kita akan fokus di akademik. Tapi kalau bisa kita balance ya. Jadi fokus di akademik juga, kemudian organisasi juga, achievement kita juga punya. Terus kemudian kita juga mengikuti kegiatan sosial. Nah,
tadi kan ada bahas mengenai organisasi, kemudian juga ada achievement, dan terakhir tadi menjadi relawan. Jadi teman-teman tadi di underline ya, maksudnya udah dijelaskan juga bahwa ketika kita menjadi relawan atau volunteer, itu adalah orang-orang yang memang terpilih ataupun memiliki kesempatan untuk berbagi. Dan itu adalah di mana masa kita memberikan dedikasi kita, waktu kita, tenaga, bahkan secara benefit juga kita akan memberikannya. Tapi ketika kita menjadi relawan, mungkin ada banyak experience yang nilainya sungguh luar biasa, tidak bisa kita gambarkan dalam bentuk nilai keuangan ataupun dalam bentuk rupiah, tapi sungguh luar biasa nilai yang bisa didapat. Nah, tadi kan ada banyak banget ya kegiatan yang dilakukan oleh Tony selama kuliah ataupun selama studi. Nah, boleh dong sharing momen yang mungkin luar biasa yang nggak bisa dilupain dari Sony sendiri selama kuliah. Mungkin kita nggak temui di luar, tapi di kampus tuh kita temuin. Dan itu tuh momen yang menurut Sony itu luar biasa banget. Kan biasanya ada nih momen yang luar biasa tuh nggak bakal sampai kita lupain ya selama kita hidup kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang sering terngiang-ngiang nih ketika di kampus? Oke, momen ini ya, momen yang terngiang-ngiang banget pas saat di Ya, kampus, selama ini range-nya kampus. Maksudnya setting tempatnya di kampus atau boleh di luar ya. kampus juga nggak salah. Selama kuliah aja, mau setting di kampus, mau di luar kampus, bebas. Oke. Selama di kampus, yang tadi sebenarnya saya sudah spill di awal. Waktu itu pernah ikut volunteer namanya CISQ, Conference Indonesia Foreign Policy dari Foreign Policy Community Indonesia. Di situ diketuai oleh Pak Dino Patijalal, ya ada salah satu adalah Ambassador of USA waktu itu juga, dan saya merasa jadi honor banget di sana. Kenapa? Karena ternyata kita punya concern yang kuat buat politik dan juga baik itu dalam negeri ya maupun luar negeri kayak gitu. Selain itu juga sebenarnya ada dua sih yang pengen dibagi di sini adalah perjalanannya pertama. Kenapa memilih itu yang menjadi memorable banget selama di kampus? Karena di situ aku banyak belajar buat apapun itu sebenarnya tentang perjuangan. Ya. Dimulai dari pendaftaran awal CFP, kemudian dinyatakan lulus. Pas dinyatakan lulus, ya aku nggak tahu mungkin sampai sekarang juga. Karena kita tahu kampus kita belum bisa mengakomodasi buat orang-orang yang pergi dalam hal ini ke volunteeran. Ya udah, akhirnya aku coba buat pakai uang pribadi waktu itu. Dan oke, nggak masalah. Yang paling penting adalah lu bisa dapetin yang namanya experience internasional di situ. Ya udah aku lanjut. Waktu itu juga pergi sendiri, memang kemana-mana pergi sendiri ya waktu di kampus, pergi sendiri, nggak ada yang temen daftar juga. Akhirnya pergi sendiri dari Jambi. Nah, waktu itu aku nggak punya ekspektasi dan apa-apa nih tentang event ini, nggak punya kenalan juga ya di Jakarta. Tapi alhamdulillah waktu itu sebelum itu tuh ada ikut gabung di Forum Indonesia Muda. Nah, film ini katanya kita tuh bisa menjalin relasi kemanapun. Nah, karena itu aku bingung, jadi aku minta tolong ke atasan film juga. Dan akhirnya beliau bersedia untuk di salah satu orang yang di film Jakarta ini nggak apa-apa katanya mau nginep di rumah abang aja waktu itu. Dan akhirnya oke, nggak apa-apa. Saya kontak-kontakan sebelumnya waktu itu sama si abangnya ini. Nah, pas hari H, ban bus ini meletus di Lampung. Ya, aku punya ekspektasi buat sampai sekitar jam 8 malam. Ternyata sampai di Jakarta jam 10 malam. Waktu itu HP masih belum secanggih sekarang. Ya, teknologi itu memang benar-benar gila, benar pesat banget ya sekarang. Dan akhirnya waktu itu si abang ini cuma bilang, nanti ke masjid ini ya. Oke, waktu itu alhamdulillah bisa pesan Gojek atau apa gitu ya, pokoknya yang Gojek online. Akhirnya ke masjid itu, yang Masjid X, kita anggap masjid X. Kemudian sampai ke sana, saya teleponin si abang ini,
Terus juga saya SMS, saya chat WA juga nggak dibalas-balas sampai udah berapa puluh kali di telepon, di SMS juga gitu. Terus bingung mau nginep gimana di Jakarta. Dan persediaan waktu itu uang itu minimalis lah ya. Dan akhirnya mikir nggak mungkin bisa sewa hotel malam-malam. Nah, dan waktu itu juga ngechat teman. Ternyata kita satu divisi di funding ya. Dan akhirnya coba daftar, bukan coba daftar, coba chat dia. Kira-kira ada nggak sih punya teman cowok atau gimana di Jakarta. Dan akhirnya dia bilang nggak ada. Ya nggak mungkin nginap di tempat cewek juga kan. Jadi akhirnya mutusin, dia bilang, kamu bisa ke Istiqlal kok. Oke, saya tahu ke Istiqlal. Dan akhirnya saya pesan bujuk lagi, saya ke Istiqlal. Dan sampai di Istiqlal, ternyata Istiqlalnya tutup. Nah, di situ saya mikir, gila bener ya gitu, sampai perjuangan lu ban busnya meletus, kemudian lu cacat orang nggak dibalik-balikin ini sebenarnya akhirnya. Dan itu persebarannya aku jujur tipikal orang yang takut di tempat baru, apalagi itu udah malam banget. Dan itu Jakarta gitu, image-nya Jakarta tuh ya you know gitu, maksudnya kayak banyak kriminal ini dan sebagainya yang, dan lu sendirian, lu nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi itu di masa saya dulu ya. Akhirnya waktu itu juga mikir kayak, aduh gimana cara masuk Istiqlal kan. Ya udah deh, karena waktu itu juga bayangin juga perut tuh lapar banget, ya Allah ternyata ini belum makan juga nih. Akhirnya coba order makanan, di depan Istiqlal itu ada nasi goreng, dan sengaja itu makan nasi goreng itu kayak makan dikit gitu-gitu. Emang ngulur waktu 1 jam atau 2 jam. Lumayan, waktu itu sampai di Istiqlal jam 11, selesai makan nasi goreng itu jam 12.30. Jadi aku makan nasi goreng 1 jam 30 menit. Ini makan apa? 1 jam 30 menit. Di situ ngulur waktu lagi, dan akhirnya bilang ke bapaknya nasi goreng, Pak, boleh nggak pinjem karung? Oke, boleh nak. Saya mau tidur di ini. Jadi saya tidur di emperan itu. Ya sama-sama orang-orang yang lain juga ya. Orang ya, tidur di emperan ini. Dan ya saya bawa 2 tas waktu itu. Dan tasnya saya dekat gitu. Tambah lagi kejadian nyekamnya adalah di belakang saya itu ada orang gila ternyata. Waktu itu ada orang gila, kayak dia kenapa ketawa-tawa sendiri, dan makin takut gitu kan. Jadi ya Allah, ini saya jadi tidur nggak ya sebenarnya. Jadi malam itu kayaknya malah emang terburuk yang aku nggak bisa tidur gitu, karena alasan takut, mencekam dan sebagainya. Dan akhirnya sampai di situ ini lagi tiba-tiba mau tidur 10 menitan, nggak bisa tidur juga. Nah, sengaja bawa buku, terus nyoret-nyoret itu di buku, nggak tahu nyoret-nyoret apa aja gitu. Yang penting lu nggak usah tidur, lu harus jaga-jaga, lu harus jaga barang lu gitu-gitu. Saya pikirin gitu. Tiba-tiba ada datang tukang apa ya? Tapi sebelum itu saya mau tidur itu kan, saya mengadah ke langit, saya bilang kayak gini. Ya Allah, kok sampai kayak gini banget ya? Pertama, saya mikir, kasur di asrama saya itu empuk loh daripada yang ini. Saya tidur di jalanan loh ini. Itu yang pertama ya. Kok rela banget kayak gini-gini banget ya hidupnya. Demi sebuah event gitu. Terus macam-macam itu mikirin kayak, kok kayak gini-gini ya. Ini pokoknya semuanya kenapa nggak harus kayak gini gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya sekarang yang pikir gimana caranya waktu ini cepat berlalu gitu ya. Tiba-tiba datang orang ya. Tiba-tiba menyodorkan nasi gitu ya. Dia bilang, ini ada ini loh, ada apa? Dia bilang ada hajatan tadi gitu, ada sedekahan. Dia kasih ke saya. Jadi salah satu saya mikir, ini saya memang dianggap kali pemulung kali ya, saya nggak begitu. Jadi saya tuh pikir emang orang-orang yang tunawisma gitu. Waktu itu disantunin gitu. Oh nggak apa-apa nak, nggak usah nolak, kamu belum makan kan gitu. Dan saya mikir, waduh dengan wajah saya kayak gini emang mungkin mau cocok atau kayak gimana. Jadi ya Allah, oke, gitu. Harus menerima itu semuanya. Terus sampai kemana-mana dan mau coba tidur lagi, nggak bisa karena orang itu di Jakarta kayak lalu lalang gitu ya, lalu lalang di jalan-jalan kecil pun saya tidur kayak orang lalu lalang. Dan orang tuh bilang, ada perampokan gitu. Di perampokan di mana? Jadi saya makin, aduh,
takut banget nih kayak gimana ya, akhirnya makin deket gitu tasnya, makin pokoknya nggak, ya udah nggak usah tidur deh sampai jam 4 itu Istiqlal udah buka, baru itu mandi ya, tahu sendiri mata waktu itu juga mata panda karena nggak tidur. Pas pagi-paginya baru dicat sama si abangnya, sorry ya saya ketiduran. Oke, saya melewatkan tidur saya malam itu. Jadi waktu itu satu hal yang menarik adalah ketika lu pengen sesuatu, ya ingat tujuannya apa, kemudian juga ya udah harus tahan banting, apapun itu pasti punya solusi, entah mau gimana gimana, intinya adalah ada jalannya gitu. Nah dari situlah belajar juga prinsip stoa ya, sekarang yang saya pelajari juga buat lo harus menerima apapun yang sudah Tuhan kasih, dan juga ya jangan pernah mencatatkan kebahagiaan dari orang lain, tapi kebahagiaan itu lu ciptain sendiri. Ya ini sebenarnya terkesan teoritis, tapi yang gue praktekin adalah kita harus tahu namanya dikotomi kontrol. Hal itu yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol ban bus meletus, kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa kontrol abang itu udah tidur apa belum. Ya. Kita nggak bisa kontrol buat orang bakalan ini. Tapi yang bisa kita kontrol adalah lu tetap berpikir positif apapun yang terjadi ke lu sendiri, kayak gitu sih. Dan akhirnya oke lah, ketemu dengan orang-orang hebat di sana. Alhamdulillahnya membuahkan hasil. Saya nggak pernah ketemu artis-artis yang luar biasa terkenal, ternyata waktu itu ketemu dengan Miss apa itu yang Miss Grand International dari Indonesia, Ariska Putri Pratiwi, kemudian ketemu dengan Chelsea Island ya, Chelsea Island juga, kita satu frame satu ruangan Chelsea Island. Kemudian saya ketemu juga siapa itu Mikha Tambayong ya, Mikha Tambayong. Kemudian banyak artis-artis yang lain yang itu berbicara dengan banyak hal tentang kepemudaan, tentang diplomasi dan sebagainya gitu. Dan saya mikir saya bisa bantu ketemu mereka, ketemu perspektif baru dari anak-anak CFFB juga, dan semuanya kayak gitu. Mereka ngajarin banyak hal, terutama Pak Dino Patijalal sih. Begitu sih Mas Widodo. Wow, experience-nya luar biasa ya buat teman-teman. Mungkin sesuatu memang kita nggak bisa praktis ya, karena memang generasi sekarang ini kan suka banget yang namanya instan. Nah, baru mau mulai aja udah takut. Nah, buat teman-teman nih adalah salah satu perjalanan yang luar biasa. Saya juga pernah ngalami beberapa perjalanan yang ya sama seperti saya nih, sampai di tempat tujuan itu jam 10 malam, dan dari jam 10 ke pagi itu kayak berharap cepat. Karena apa? Karena nungguin bus yang pagi kayak gitu, dan di kondisi dimana kita bawa barang yang kemungkinan besar kita pasti bawa yang namanya laptop, kemudian uang kayak gitu, ada beberapa penting, dan itu tuh benar-benar kita harus jaga, sambil tidur itu mikir ini gimana jaganya. Dan bahkan ya aku pernah juga landing itu sekitar jam setengah 12 malam kalau nggak salah. Jadi memang untuk flightnya besok pagi lagi yang flight berikutnya, jadi memang harus tidur di bandara, kemudian pernah juga tidur di terminal, dan itu adalah sebuah experience yang mungkin ketika kita ingat kembali itu kok bisa ya kita ngelewatin kayak gitu ya. Tapi itu memang luar biasa sih. Jadi memang perjuangan tiap orang tuh beda-beda ya. Mungkin itu adalah salah satu perjuangan dari kita, tapi mungkin ada teman-teman yang lebih lagi kisahnya sungguh luar biasa untuk mendapatkan apa yang menjadi goals ataupun tujuannya. Nah, itu momennya luar biasa banget. Ini mungkin teman-teman seperti kita ini pernah ngalami ya, di mana kita sering keluar kota, kemudian dengan budget yang minimalis, kemudian kita juga harus punya networking, karena dengan networking yang luas kita bisa mendapatkan informasi, bahkan tempat buat numpang tidur ataupun makan gratis biasanya. Nah, Tony, banyak banget ya momen yang didapat ya ketika di kampusnya. Iya, salah satunya ya. Nah, di ujung dari perbincangan kita, mungkin Sony bisa deh kasih pesan ke adik-adik ataupun mahasiswa yang lagi kuliah ataupun mahasiswa yang akan baru belajar di kampus ataupun di perguruan tinggi, supaya mereka tuh punya aktivitas yang ataupun habit yang luar biasa dan memanfaatkan waktu dengan maksimal, dan tentunya mereka bisa
manajemen waktunya. Oke, pesan-pesan ya. Ya. Untuk apa ya? Ini kalau tanya pesan dan kesan mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya apanya. Eh, apa ya mau saya bilang itu. Oke, kita mulai dari cerita ini dulu ya. Dulu saya tipikal orang yang nggak percaya sama pengembangan diri ya. Tipikal orang yang apa sih ngelihat motivasi dari sang motivator bla 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 itu kayak lu jalanin hidup aja deh selesai dan ini. Nah ternyata saya tipikal orang yang kemudian ya, kemudian dan orang yang harus memang harus dikuatkan atau dikokohkan gitu ya. Nah that's why ternyata kita itu perlu pengembangan diri kalau saya pribadi. Kenapa belajar pengembangan diri? Biar kita tahu buat sesuatu itu kita udah sampai mana sih sebenarnya. Karena untuk membuat sebuah action itu kan dimulai dari mindset ya. Nah, mindset itu didapatkan dari pola pikir ya kan. Nah, pola pikir ini didapat dari mana? Dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Nah, dari 4 ini. Jadi, teman-teman semasa kuliah adalah hal-hal untuk mengeksplorasi 4 ini. Apa yang kita lihat di perkuliahan? Oke, kita lihat cara akademik, cara mengajarnya dosen. Oh, cara seperti ini. Oh, seperti ini prakteknya. Tentang teori ini, bla sebagainya. Apa yang kita baca? Ya mungkin buku-buku, jurnal-jurnal. Apa yang kita tonton? Oh, mungkin dari YouTube, dari TikTok, apa-apa semacam. Dan apa yang kita dengar selama ini ya, oh, relasi kita ngobrolin apa aja. Dan itu yang perlu di cross check untuk teman-teman semuanya. Jadi hari ini ya itu sebenarnya 5 tahun yang lalu. Proses 5 tahun yang lalu itu adalah hari ini. Jadi kalau misalnya nggak mau lagi kayak hari ini misalnya, ya berubahnya dari sekarang berarti berubah. Nah, pengennya jadi apa? Ya itu setiap orang punya pilihan. Setiap orang punya pilihan pengen jadi apa. Pengen jadi ini, pengen jadi itu dan sebagainya. Ya, setiap orang punya pilihan dan keputusan. Tapi yang pengen saya tekanin adalah setiap orang itu berhak juga untuk menolak. Ya. Dulu mempelajarin tentang penolakan aja itu saya butuh waktu 1 tahun. Ya. Simple sebenarnya, ya. Tapi banyak dari kita yang nggak tahu. Kayak kalau misalnya tiba-tiba ada yang nolak, tiba-tiba ada yang ngajak, sorry. Kita kesini yuk. Sebenarnya kita dalam hati nggak mau. Karena kita ada tugas yang kita selesaikan waktu di kampus misalnya. Tapi karena nggak enak sama mereka, ya udah kita ikut. Padahal tugas kita ini. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu nih. Ketika kita nolak, takutnya kita dijauhin. Terus kita nggak diajak teman lagi, kita nggak ini. Nah, padahal ternyata bisa diomongin baik-baik, ya. Karena setiap orang tuh harus tahu caranya dia berkomunikasi ke orang lain dan juga dia punya kepentingan apa buat orang lain gitu. Gitu. Jadi jangan ragu untuk buat. Itu salah satu simpelnya aja adalah ilmu tentang penolakan itu harusnya seperti apa. Menolak dengan baik itu kayak gitu. Terus menerima penolakan juga nggak masalah. Nah, itu. Jadi waktu masuk kuliah saatnya eksplorasi diri. Belajar apa aja yang ada di kampus. Mungkin kurang di bagian akademik, boleh belajar di bagian akademik. Temuin orang-orang yang ada di kampus yang suka belajar, mungkin punya eksplorasi tentang ini apa aja. Sekarang dunia itu nggak mesti harus dari kampus. Quotes yang menarik dari Vicky Naki adalah semua orang tuh bisa belajar sekarang di digital. Ya, saya setuju sama Mas Widodo. Salah satu komunikasi paling efektif sekarang adalah di dunia digital. Kenapa? Karena semua orang bisa konsumsi itu semua. Banyak orang hebat mulai dari digital. Kok sekarang ibu-ibu bisa masak yang awalnya nggak bisa masak karena belajar dari YouTube. Banyak hal. Ya. Sekarang orang bisa tahu hal ini dan sebagainya itu dari mana sih? Kok bisa pintar Vicky Naki itu belajar bahasa Inggrisnya? Dari mana? Dia dari YouTube doang. Kok bisa? Oh, berarti nggak perlu kursus lagi dong. Ya, setiap orang punya pilihannya masing-masing. Nah, temuin cara belajarnya sendiri, temuin passionnya sendiri, kemudian jangan ragu untuk tanya-tanya, eksplorasi terus intinya. Munculkan keingintahuan selama masih di kampus. Organisasi, prestasi, akademisi, kevolunteeran, kemudian dunia organisasi, kepanitiaan, apa aja bisa. Yang penting mau dulu.
Yang penting mau berubah untuk 5 tahun ke depan. Ketika aku punya pola kayak gini, 5 tahun ke depan aku nikmati hasilnya. Begitu sih. Begitu sih Mas Wilda kesan besarnya. Wow, ya keren banget. Jadi teman-teman, kita tuh harus lihat referensi ya. Kita punya referensi apa, itu akan membuat kita cara berpikir kita. Jadi referensinya apa, itu yang akan mengubah pola pikir kita. Dan hari ini saya dan Sony itu adalah 5 tahun yang lalu. Jadi keputusan yang kita ambil untuk aktif di organisasi, ikut social experience, kemudian kegiatan sosial, kemudian kita tetap mementingkan juga akademik. Jadi balance semuanya itu buahnya adalah sekarang. Dan saya sama seperti Tony, dulu saya adalah tipikal yang tidak percaya diri, apalagi di depan kamera. Nah, tapi belakangan ini saya harus berbicara di depan banyak audiens, kemudian berbicara di depan kamera. Dan berawal dari perkuliahan, seringkali saya mengisi materi, kemudian menggantikan pemateri yang tidak masuk juga sering kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi yang memaksa saya untuk harus berdiri di depan, kemudian dipaksa menjadi master of ceremony, itu menjadikan saya untuk percaya diri berbicara di depan orang lain. Bahkan sekarang saya mencoba untuk dapat berbicara di depan kamera. Dan tentunya teman-teman pilihlah keputusan terbaik hari ini untuk sesuatu yang kita dapatkan di kemudian hari. Dan jangan sampai waktu kalian terlewat hanya berangkat ke kampus belajar, kemudian pulang, tidur, ataupun gosip dan hal-hal yang terlalu tidak penting. Oh ya, tadi Sony juga sempat menyampaikan rasa menolak sesuatu. Nah, itu yang lebih dikenal dengan people pleaser. People pleaser itu biasanya sungkan ataupun merasa dirinya ketika ingin mengatakan tidak kepada orang lain, maka akan mendapatkan impact yang tidak pernah kita pikirkan. Padahal semua kembali kepada komunikasi. Ketika komunikasi kita baik, maka dampaknya pun ataupun respon yang akan kita peroleh juga baik. Dan thank you banget Sony udah mau ngobrol bareng di program Tech dari LD Class. Buat teman-teman, thank you banget sudah bergabung. Oh ya, kita bakal live kembali besok bareng Ines Syafal Fitri, akan membahas mengenai tips mendapatkan ide dan produktif dalam berkarya. Dan Sony, thank you banget ya. Ya, terima kasih banyak di Edu Talks dari Aldo Class ya. Itu platform yang menurut aku keren banget, membantu banyak anak muda. Semoga amin ya, konsisten Mas. Iya, thank you banget. Besok juga kita akan talk siang, tapi tidak live di Instagram. Kita akan siarkan di minggu depan tentang mimpi dan arah daripada hidup kita. Yang lebih tepatnya adalah life goal. Dan kita juga akan menghadirkan beberapa konten yang relate dengan ujian kenaikan kelas dan ujian semester di beberapa hari ke depan. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton. Dan buat pemateri kita, jangan sungkan untuk diundang kembali. Sharing-sharing. Ayo kita visit dulu ya. Belum kapabel buat materi. Ya, kita visit dulu. Oke. Nah, nanti kita ketemu kembali di line session. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sudada. Oke, see you. Aku ini ya, matiin ya. Oke, siap.